Dan ngapain sih bikin bisnis udah digedein dan menghasilkan income yang cukup lumayan buat kita terus dijual, kan sayang. Terus income kita kan jadi berhenti itu. Alright guys, so kemarin saya posting tentang menjual barang termahal gitu ya, dan saya mengatakan di situ bahwa barang termahal itu bukan barang yang biasa Anda jual, itu bukan barangnya begini. Ada yang bilang jual ginjal segala, oh my goodness, jual ginjal. Emang ginjal lu mahal gitu ya? Ya lumayan sih gitu kan. Ada yang bilang jual skill, kok jual skill mahal gitu kan. Buat saya skill itu murah gitu. Kalau misalkan skill mahal, orang nggak banyak orang bisa beli gitu kan. Jual skill itu relatively cukup murah. Ya, namanya orang di hire itu adalah udah jual skill, yang satunya beli skill gitu kan. Nah, apa yang termahal kemarin saya mengatakan adalah jual black box atau company itu sendiri. Company yang terdiri dari tim yang keren-keren dan semuanya sudah jalan by system atau SOP, yang kalau dikasih uang segini sebagai modal menghasilkan output yang luar biasa besar. Black box itu yang menjadi sangat mahal sekali. Sebenarnya seperti itu. Itulah yang terjadi di luar sana. Nah, habis itu banyak sekali message masuk ke saya, DM masuk ke saya, nanyain, "Dan, ngapain sih bikin bisnis udah digedein dan menghasilkan income yang cukup lumayan buat kita terus dijual, kan sayang. Terus income kita kan jadi berhenti itu." Ya, itu pertanyaan yang masuk dan banyak sekali yang seperti itu, karena memang tidak terbiasa di otak kita itu untuk menjual sesuatu yang menghasilkan uang untuk kita gitu kan. So, kali ini disclaimer dulu. Di video kali ini saya tidak pengen memberikan Anda perhitungan pajak, perhitungan kalkulasi dan sebagainya yang jelimet, detail banget dan benar. Ini hanya saya buat sebagai ilustrasi simple saja supaya Anda mengerti pola pikirnya. Alright? So disclaimer, this video is only untuk membuka pikiran Anda, memberikan kerangka berpikirnya seperti ini loh gitu. Bukan perhitungan yang tepat detail banget. Alright? So, kita lanjut. Sekarang misalnya nih, Anda sudah membuat sebuah perusahaan. Dan kemudian Anda sudah lumayan lah ya. Jadi Anda sudah menghasilkan, katakanlah company Anda, saya tulis di sini, company Anda si A sudah menghasilkan omset kurang lebih 20 miliar per tahun ya, per tahun gitu. Kurang lebih kayak begini. Nah, dari sini Anda mengambil gaji kurang lebih ya 50 juta lah ya per bulan. Masuk akal lah ya per bulan gitu. Atau kurang lebih 600 juta per tahun. Ya, ini gambaran simpelnya saja lah, kurang lebih kayak begini. Nah, Anda bayangin sendiri nih sekarang, kalau company 20 miliar per tahun omset, berarti kan harus bayar PPN ya. Habis itu ada PPh juga ya. Misalnya si A tadi 20 miliar, maka PPN kurang lebih kita ngitungnya sih simpel. Saya ambil kalkulator dulu. Jadi 20 miliar kemudian dibagi 1,1. Jadi roughly Anda mendapatkan 18 miliar 181 818. Nah, kurang lebih kayak begini. Ya, ini yang Anda dapatkan gitu kan. Nah, dari sini katakanlah company Anda cukup sehat. Sangat sehat banget gitu kan. Dan Anda mendapatkan profit. Profit di situ kita ngomong profit 25%. Oh, lumayan banget. Lumayan banget 25%. Can you imagine that? Itu luar biasa besar banget. Profit 25%. Ya. Nah, dari 25% ini saya kali dengan 0,25. Oke, so jadi hasilnya adalah profit Anda itu 4,554. Ya, jadi kita ini dipermudah aja ya, biar nggak ribet ini ya. Kepanjangan M ini dihilangkan jadi M, gini aja. Profit Anda sekitar segitu. Nah, profit Anda masih kena lagi pajak PPh, pajak badan gitu ya. Jadi 4,45 dikenain lagi 25% dari situ. Berarti saya kali 0,75. Nah, berarti sebenarnya Anda cuma menghasilkan 3,33 M. Nah, ini profit Anda per year. Oke. So, segini, kurang lebih aja, kurang lebih segini. Nah, kemudian dari segini selama setahun, Anda ambil 600 juta. Jadi ini dikurangin 600 juta sih. Anda ambil ini gambaran kasar ya. I know ada yang ini udah dihitung net, udah dihitung gross dan sebagainya, ribet banget. Oke, saya cuma pengen buat gampangan aja. Ini yang Anda ambil gitu ya, 600 juta gitu. Minus berarti kan tinggal berapa nih? 3,333 dikurangin 0,6 gitu ya. Berarti tinggal 2,73 M. Nah, ini yang
yang di sini masuk milik Anda, yang di ini ambil salary misalkan gitu ya. Ini company, ini si A gitu. Oke. Ini contoh aja. Berarti setahun Anda menghasilkan segini dan dalam setahun company Anda menghasilkan 2,73. Dan kok kenapa nggak diambil semuanya gitu? Wah, kalau Anda ambil semuanya, ini pertanyaan ini masuk juga ke saya nih. Dan kan hasilnya lumayan nih, 3,3 miliar kan profit saya kan. No, it's not your profit. It's company profit, not yours. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau misalkan ini Anda ambil semua, company Anda nggak akan bisa grow dari awal sampai ke 20 miliar. Karena bayangin aja, 20 miliar Anda butuh jualan berapa banyak barang misalnya. Tim Anda seberapa besar. Karena berapa banyak barang itu pun butuh modal. Jadi nggak bisa kalau profitnya Anda ambilin terus sampai habis terus-terusan, kemudian mau growth nggak ada. Ya, jadi kan Anda butuh profit untuk digulung lagi, untuk beli inventory dan yang lain-lain gitu kan. Jadi Anda nggak bisa ngambil semuanya. Yes, ada dividen dan sebagainya lah, whatever sih. Tapi intinya sesimpel ini. Jadi ini nggak bisa Anda ambil terus-terusan 2,73-nya karena Anda butuh company Anda supaya growth. Oke. Nah, sekarang dari 600 juta atau 2,73 ini. Kalau misalnya Anda jual perusahaan Anda, kita sekarang ngomong jual gitu ya, dengan harga yang ya kita nggak usah muluk-muluk lah. 2 kali omset setahun gitu aja, paling gampang. Berarti harganya berapa? 40 miliar. Berarti harga di sini saya tulis 40 miliar. Ya nanti proses jual beli masih ada pajak lah, whatever lah. Saya nggak mau terlalu masuk ke dalam situ ya. Harga 40 miliar. Bayangin sekarang, tiba-tiba Anda mendapatkan 40 miliar. 40 miliar ini kalau Anda taruh ke bank, duit ini, maka dengan bunga 5%, Anda akan mendapatkan 2M di sini. Per tahun. Belum dipotong pajak bunga. Pajak bunga sekitar, I think 20% ya kalau nggak salah ya. Berarti kalau dikurangi pajak 20%, 400 juta, maka Anda akan mendapatkan 1,6M per tahun. Atau sekitar 133 juta per bulan. Yang tadinya gaji Anda tuh 50 juta per bulan, itu belum kena pajak ya. 600 juta itu belum kena pajak ya. Kan ada pajak progresif ya. Pajak ini penghasilan progresif ya, pajak pribadi ya. Nah, bayangin aja, yang dari 50 juta yang mungkin tinggal 40-an, kemudian Anda tahu-tahu lompat 3 kali lipat, lebih malah jadi 133 juta per bulan itu net setelah pajak. Kenapa enggak gitu? Ya kan? Kenapa enggak gitu? Ini Anda duduk diam, tiduran di rumah doang, rebahan doang, kamu rebahan, dan Anda mendapatkan 133 juta per bulan. Ini. Nah sekarang ada kalkulasi balik. Kalau Anda mau mendapatkan dari 600 juta ini, Anda mau, dari sini, Anda mau mendapatkan 40 miliar, Anda hitung sendiri, ini butuh 66 tahun loh. Can you even imagine umur Anda sekarang berapa? Anda butuh kerja 66 tahun dengan asumsi stabil. Anda akan baru mendapatkan 40 miliar. Sementara ini 40 miliar Anda dikasih di depan. Nih 40 miliar. Ya udah langsung di depan gitu. Nggak usah nunggu 66 tahun. Masa nggak mau? This is the thinking ya. Ini buat supaya teman-teman simple aja mikirnya. Ya. Even kalau misalkan Anda ngitung dari yang sini nih. 2,73 nih. Ini untuk mencapai 40 miliar. Itu butuh 14 tahun. Nah sekarang pertanyaannya gini, dan kan enak ya buat nanti peninggalan anak cucu kita gitu. Iya kalau perusahaanmu jadi 66 tahun. Kalau tahun depan tutup karena pandemi gimana? Berapa banyak sekarang yang hari ini, during corona pandemi kayak begini, terus perusahaannya tahu-tahu tutup. Banyak kan yang PHK massal gitu kan, udah bukan kasus baru, ini kasus dunia gitu. PHK massal, kemudian banyak yang tutup. Bahkan ada yang nulis quote gini, kalau perusahaanmu hari ini masih hidup dan bisa membiayai kamu, please bersyukurlah. Karena tidak semua company itu survive hari ini. Ini benar-benar gila banget kan. Nah ini kan nggak tahu kita. Zaman dulu banget, apalagi zaman dulu banget ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ada resesi lah. 2008 ada kayak begitu, tahun 98 ada begitu gitu kan. Nah itu baru cuma 10 tahunan. Dan Anda berharap 66 tahun yang artinya adalah Anda expected untuk mengalami resesi around 6 times. Kalau setiap resesi 6 kali kayak begitu, belum lagi perkembangan teknologi yang semakin cepat, bukan linear begini, tapi eksponensial pertumbuhan teknologinya, bisa saja yang Anda kerjakan hari ini itu sudah nggak relevan lagi. Well, yes, kayak Snapchat naiknya cepat banget, habis itu dilibas sama Facebook, it's literally kayak drop banget. Nah, itu yang akan terjadi. Maka ketika Anda dibeli di depan, itu adalah lebih
tidak beresiko daripada Anda jalanin sendiri selamanya. Itu lebih beresiko sebenarnya. Saya kemarin dengar cerita ya, saya nggak hafal angkanya ya. Kalau nggak salah kecap bangau, kecap cap bangau. Anda semua tahu kecap cap bangau, sekarang udah terkenal banget. Dulu itu masih lokal, masih dipegang sendiri, belum dijual. Kalau nggak salah ini, please correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah omsetnya sudah mencapai sekitar 30 miliar atau lebih ya. Around 30 sampai 50 miliar deh, around that sih. Sampai akhirnya dia lepas dijual ke Unilever dengan harga segitu. Enak ya, ngantongin uang langsung dapat segini ya, roughly around segituan lah. Tapi begitu dipegang Unilever, sekarang angkanya sudah triliun. Triliun. Nah, apakah menyesal kayak begitu? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Dan kenapa waktu itu Unilever mau beli kecap cap bangau gitu kan? Kalau dilihat dari sisi si ownernya, ya nggak menyesal karena kemampuan dia ya kemampuannya segitu gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia dibeli tapi masih ada royalti sedikit lah, as a kayak goodwill gitu kan ya masih dapat kayak royalti kecil masih oke gitu. Just in case memang seperti itu, saya nggak tahu tepatnya, right? So please correct me if I'm wrong. Nah tapi lepas seperti itu oke daripada jalan stuck diam di tempat begitu aja. Nah, buat Unilever sendiri, karena mereka memiliki infrastruktur yang cukup kuat secara nasional, omsetnya triliunan, gokil sih ya. Nah, maka dia bisa dengan mudah mengambil produk-produk yang menurut dia memiliki niche yang cukup kuat, positioning branding yang cukup kuat di sebuah segmen. Dia tinggal menaruh itu ke infrastrukturnya dia, maka itu akan langsung boom national wide. Which is langsung jadi gede banget, langsung jadi angkanya triliun gitu. Jadi sama-sama win-win sebenarnya. Nah, jadi ini pemikirannya ya teman-teman ya. Pemikirannya adalah kenapa sih menjual? Simply said adalah Anda dapat duit di depan. Yang harusnya Anda bekerja selama 60 tahun, 66 tahun, ini Anda dikasih di depan. Lah kan enak ya kalau misalkan umur kita nggak tahu gitu. Kayak I'm 40 plus gitu. Kalau 66 plus gitu kan artinya saya udah hampir 110 tahun gitu. Which is impossible. Saya akan bekerja sampai umur segitu gitu kan. Itu. Jadi ditaruh di depan, kemudian Anda bisa menikmati sambil passive income gitu. Taruh bank doang, ini baru ngomongin deposito ya. Ini belum, kalau misalkan Anda beliin properti, beliin yang lain-lain itu belum seperti itu gitu. Dan dari 40 miliar pun Anda bukan langsung tidur-tiduran terus nggak ada kerjaan. Dari 40 miliar, katakanlah Anda ambil 1 miliar, 2 miliar lah ditaruh di depan begitu. Kemudian Anda bikin bisnis baru. Terus dalam waktu 5 sampai 7 tahun Anda jual lagi dapat another 40 miliar lagi. Lah kan enak ya, kerja 5 sampai 7 tahun Anda mendapatkan additional passive income another ini. Jadi kerja 5 tahun lagi Anda mendapatkan jadi 266 juta gitu per bulan gitu. Ya ini gambaran kasarnya kalau double gitu kan, kalau Anda bisa jual 40 miliar. Itu kalau 40 miliar. Tapi kalau Anda lihat kayak Gojek, kayak Tokopedia dan yang lain-lain itu kan waktunya dalam 10 tahun naiknya bukan 40 miliar tapi triliun gitu nilainya. Ya ini kan saya cuma ambil 2 kali omset ya. Kalau startup digital kan bisa sampai 10 kali, bisa sampai 100 kali ya. Itu loh maksud saya. Kalau sampai 100 kali, 10 kali kan, ya ini jadi 400 miliar gitu kan. Lumayan banget gitu, 400 miliar atau 4T gitu kan. That's amazing guys. Jadi itu sebenarnya permainannya. Maka kenapa saya bilang di video saya sebelumnya, kalau Anda mau cepetin dapat duit, itu adalah Anda bisa mulai memikirkan bagaimana caranya membuat dan menjual company. Bahkan membeli company dan menjual company. Oke, kalau Anda sudah punya 40 miliar, mungkin Anda bisa beli company yang harganya baru 10 miliar lah ya. Jadi Anda dapat 40 miliar, Anda ngelihat, oh ini ada company baru nih. Oke, saya masuk deh 5 miliar gitu misalkan. Saya masuk ke 3 miliar gitu. Tapi Anda tahu caranya, karena Anda sudah pernah ngelewatin, Anda sudah pernah exit istilahnya. Anda tahu caranya, oh ini bidang saya nih. Kalau saya masuk 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, saya bimbing, terus ini naik jadi 50 miliar, maka duit saya naik, yang 1 miliar tuh naik jadi 10 kali lipat. Dan saya nggak full time, saya cuma bantuin doang, saya cuma advising doang. Naik 10 kali lipat, ya kan? Kalau saya naruh 2 miliar, itu jadi 20 miliar. Kan lumayan banget ya kayak gitu ya. Jadi guys, hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda bahwa di luar sana itu permainannya seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar mikirin, oke, barang apa yang mau dijual gitu. Saya juga baru belajar ini belakangan sih sebenarnya. Jadi right now my company semua didesain untuk ke arah sana. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Kapan mau dijual? Nggak tahu. Saya masih menyukainya memang kayak Trebelio gitu. Saya masih menyukainya. I'm open to investor gitu kan. Tapi kalau misalkan ini apakah akan dijual kalau nilainya segini gitu? I have no idea. Karena saya punya mimpi yang cukup gede, and I know I can do it. Jadi it's really depend sebenarnya kapan waktu yang tepat tuh Anda sendiri yang bisa jawabnya. Jangan sampai udah turun begini baru dijual gitu. Ya yang beli juga nggak mau kan.
kalau bisa waktu naik begini itu dijual gitu. Jadi orang yang beli pun ngelihatnya kayak, oh ini company masih prospeknya masih bagus, bisa dikembangin dan yang lain-lain. Kalau udah mau mati gitu terus dijual gitu ya, yang beli juga pasti nawarnya juga akan murah sekali gitu. So, alright. So, hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda kenapa sih company itu dijual dan apakah itu cara yang tercepat untuk mendapatkan banyak uang gitu kan. Jadi buat saya ini wawasan yang luar biasa banget. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye bye guys.